Alright guys, welcome back again with me di channel Ekjapsdrak News. Oke, seperti biasanya sebelum kontennya gua mulai, gua mau ngucapin ke kalian semua, thank you banget buat temen-temen yang udah support channel ini. Kemudian buat viewer-viewer baru, thank you juga ya, karena udah klik dan udah nonton konten ini. Seperti biasa, jangan lupa buat terus dibantu supportnya, tentunya dengan cara klik tombol like, share, komen, dan pastinya jangan lupa juga buat dibantu subscribe-nya. Jangan lupa untuk menyalakan lonceng notif supaya ketika gua udah upload konten, kalian bisa langsung dapet notifnya ya. Buat yang mau support channel ini lebih lanjut, kalian bisa gabung ke membership. Untuk link joinnya udah gua taruh di kolom komentar dan juga di bagian deskripsi. Oke, langsung aja ke dalam kontennya. BTW, sebelum gua ke topik utama, di konten yang sebelumnya itu gua belum nemu komentar. Lebih tepatnya nggak ada yang komen buat ngasih nama 3 naga di sini ya. Oke, jangan lupa kalian kasih nama buat Deputrol, kemudian Bohemian, dan juga buat Ignition Dragon. Jangan lupa kalian kasih nama buat episode selanjutnya. Sekarang buat masalah Heroic Race. Buat Heroic Race di sini gua udah hampir tamat ya. Bentar lagi gua udah selesai. Di sini gua udah berada di lap 17 not yang keempat. Ini karena lagi cooldown untuk misi hatch, jadi nggak langsung gua selesaikan ya. Soalnya gua udah terlalu boros buat pakai gems, jadi ya lebih baiknya jangan pakai gems terlebih dahulu lah ya. Toh sekarang itu ada event dimana buat akun yang udah bisa dibilang premium atau akun yang udah pernah top up. Akun-akun yang seperti itu sekarang dapat event buat bisa percepat selama durasi tertentu ya. Nah, untuk event ini syaratnya akunnya harus udah pernah top up, dan untuk eventnya minimal yang bisa di skip, minimal yang bisa dipercepat dengan nonton iklan adalah durasi 12 jam ke bawah. Dan untuk eventnya itu berlaku selama 72 jam ya. Total pemakaian percepat speed up-nya itu mencapai 72 jam. Habis itu udah nggak ada lagi. Oke, tinggal nonton iklan aja buat misi hatch-nya, nanti juga kelar ya. Sekarang untuk topik utamanya adalah tentang membahas naga-naga heroic VIP yang gua punya ya. Dan juga saran atau rekomendasi buat perks-nya yang cocok itu apa. Karena mau ngonten adu mekanik juga, habis ini ada PTS untuk main arena ya. Jadi gua nggak bisa attack arena dulu supaya nanti bisa langsung gaskan. Ini juga menanggapi salah satu request konten dari si Wahid ya, Wahida Aldi, member aliansi gua yang sangat-sangat ngeselin ya. Oke, nih gua turutin. Di sini lebih tepatnya di Rainbow Habitat adalah sebuah habitat untuk menaruh semua naga heroic VIP yang gua punya. Oke, yang pertama ada High Weighted Berserker, masih level 60 dan juga bintang 4. Kemudian ada High Corrupted Time, dia masih bintang 3 ya. Agak males anjir build naga ini, levelnya masih 46. Lalu ada High Gamma Guards, dia juga tinggal ngasih makan udah max ya, udah bintang 5.
Lalu ada High Harpy Plasma udah level max. Kemudian ada High Ascent Supreme Dragon. Buat naga ini waktu eventnya itu gua nggak top up overnya. Top up cuman sekali. Jadi buat lanjutin buildnya itu agak sedikit terlambat. Karena banyak banget yang gua fokusin. Selanjutnya yang sedang overpower di arena sekarang ada Quantum Wormhole. Oke, dia udah level max. Lalu ada si kampret yang nggak mau ngedodge-nya sesuai mood. Ada High Master Karma, babonnya Karma coy. Agak lain anjir, dia telanjang cok. Lalu ada High Redemption Non Dragon. Gua pengen fokusin naga ini, cuman Joker Orbs-nya kepake buat naga-naga event-event terbaru. Makanya dia agak telat ya. Lalu ada High Voodoo Vampire. Nah, buat naga ini sayang banget karena nggak ada heroic maratonnya ya. Maka dari itu nggak ada event buat mendapatkan skin terbaru dan juga beberapa orbs-nya. Makanya dia cuman bintang 2. Dia cuman bintang 2 anjir. Lalu naga heroic VIP yang sedang berlangsung eventnya dari Divine Pass ada High Spiked Rhino Dilo. Dia udah level max. Dan ada si Lord Brody. High Occult Titan. Oke, gua punya skinnya sih. Bukan kemarin ya, dulu banget ada eventnya. Kok punya skinnya? Nggak punya skinnya. Nah, ini yang kemarin-kemarin itu ada eventnya. Cuman gua males ngejar maratonnya. Dan sekarang ada naga heroic VIP yang benar-benar diburu. Susah banget nyari orbs-nya, bahkan buat yang mau beli orbs-nya aja kesusahan nyari seller, yaitu High Arcana Judgment. Next, buat naga yang rumornya bakalan mendapatkan skin terbarunya yaitu High Void Eternal ya. Gua belum benar-benar build dia sama sekali. Ya nantinya nggak tahu juga bakalan fokusin ini naga atau enggak. Soalnya malas. Kebanyakan event-event baru. Jadi susah buat fokusin naga-naga yang bakalan mendatang eventnya. Oke. Itu aja naga-naga heroic VIP yang gua punya ya. Kebanyakan itu dari Divine Pass, ada juga dapat dari event. Dan ada juga yang dapatnya itu dari maraton. Yang pertama gua mulai dari HWB, High White Berserker. Yang pertama gua bakalan bahas skillnya terlebih dahulu. Buat High White Berserker dia punya 2 skill. Yang pertama ada Enrage Hunter Plus. Deals damage and heals user, yang artinya memberikan damage dan juga memberikan efek heal kepada penggunanya. Itu buat skill satunya. Lalu ada skill pasif buat keseluruhan berserker, yaitu Berserk. Deals increasing damage after knocking out up to 2 opponent. Dia bakalan meningkatkan segala jenis statistiknya mulai dari damage, efek heal. Setelah dia knockout musuh ya, sampai 2 musuh. Jadi kalau yang di knockout atau yang dibunuh adalah naga hasil dari reinkarnasinya Redemption, itu nggak dihitung ya. Cuman sampai 2 musuh aja. Itu buat skill dari HWB. Lalu perks apa yang cocok untuk naga ini? Biasanya beda-beda ya pendapat ya. Soalnya ada naga yang dijadikan tipe support, ada yang lebih cocok dijadikan tipe tank, ada juga yang cocoknya lebih dijadikan tipe attacker atau damage dealer. Buat HWB ini sendiri, gua lebih prefer buat dijadiin tipe tank sih. Karena damage-nya dia itu udah gede banget anjir.
HWB bisa dijadikan tipe damage, bisa juga dijadikan tipe tanker ya. Kenapa gua bisa bilang dijadikan tipe tanker? Karena healnya itu udah deres banget. Apalagi kalau habis ngekill ya. Apalagi kalau udah bunuh 1-2 musuh. Itu bakalan brutal banget coy. Maka dari itu perks yang gua pakai adalah Phoenix dan juga Hold perks. Ya, ada dua opsi. Kalau mau dijadikan tipe damage ya makanya bisa Phoenix damage atau damage Reaper ya. Tergantung kalian lah kalau buat naga-naga yang bisa dijadikan dua tipe. Selanjutnya buat High Corrupted Time. Yang pertama gua bahas skillnya terlebih dahulu. Buat Corrupted Time, dia itu punya 3 jenis skill. Yang pertama adalah Time Shield ya. Semua jenis Corrupted dan juga Titan pada dasarnya adalah kawin silang antara Titan dan juga Vampir. Maka dari itu dia pasti punya efek skill shieldnya yang sekali tabok langsung pecah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada Corrupted Fangs. Sama seperti Lich Fangs, dia bisa menghisap darah musuh dan dijadikan darahnya sendiri. Lalu buat skill yang keduanya Last Breath. Nah, buat skill ini itu random ya. Diambil dari beberapa, kalau nggak salah diambil dari 4 naga seri vampir. Gua nggak lupa siapa aja, yang gua inget cuman skillnya Hexed sama Sinful. Ada juga yang elemen metal tuh, siapa sih namanya lupa lah gua. Ya pokoknya diambil dari 4 seri vampir lah ya. Sedangkan untuk perksnya tentu saja buat tipe naga seperti ini ya lebih cocok dijadikan tanker ya. Karena dia punya efek heal, dia juga punya shield yang digunakan untuk menangkis serangan pertama yang diberikan oleh musuh. Soalnya kan kita nggak tahu siapa yang dapat giliran pertama nyerang, kita atau musuh, kita nggak tahu ya. Selanjutnya buat High Gamma Guard. Yang pertama buat skillnya dia punya 2 skill. Yang pertama skill satunya adalah Gamma Guard. Deals damage and reduce damage deal to the user and allies for several turns. Dia bisa memberikan damage dan juga mengaktifkan perisai, mengaktifkan shield yang bisa meredam damage, berlaku buat penggunanya dan juga satu tim dalam giliran tertentu. Lebih tepatnya 3 kali giliran atau 3 lapis shield. Kemudian buat skill keduanya adalah Gamma Rise. Ini sama kayak skillnya Glutonos, Arcana Judgment yang kedua, seri Arcana pertama, dimana dia semakin sekarat darahnya, damage-nya bakalan sakit banget. Tentu saja untuk perksnya ya dijadikan tipe tanker ya, dibikin setebal mungkin. Tentu saja untuk perksnya adalah Phoenix dan juga Hold perks, dibikin setebal mungkin karena dia tujuannya dijadikan buat tanker supaya bisa mengaktifkan skill satunya beberapa kali giliran ya. Oke, next. Kemudian ada High Harpy Plasma. Buat skillnya dia punya efek 2 skill. Yang pertama adalah Ruling Parasite, attacking the teams with a life stealing skill damage the opponent instead. Lebih tepatnya untuk skill satunya ini berlaku untuk beberapa naga. Skill satunya adalah pasif yang bertujuan untuk mengcounter skill 1 dari Corrupted dan juga Vampir. Lebih tepatnya mengcounter skill Lich Fang dan juga Corrupted Fangs. Dimana ketika Vampir atau Corrupted menggunakan skill satunya yang harusnya nyedot darah, damage-nya malah balik ya. Malah kena ke Vampir atau Corrupted-nya.
Ini berlaku buat satu tim, buat Harpy Plasma dan juga Deadlock Plasma itu berlaku buat satu tim. Tapi selain itu berlaku buat penggunanya sendiri. Oke. Sedangkan untuk skill keduanya deals remaining damage to another opponent and heals user. Ini bisa memberikan damage, damage-nya bisa nembus ke musuh kalau yang kena itu mokat, diterusin damage-nya ke musuh yang lain, dan juga bisa memberikan efek heal. Oke. Untuk perks-nya sendiri gua pakai damage dan juga Phoenix. Kenapa gua pakai perks tipe kayak gini? Karena damage dari skill satunya itu bisa mengcounter skill dari vampir, maka dari itu dia nggak perlu dibikin setebal mungkin. Kemudian ada juga efek healnya, makanya gua lebih prefer buat dijadikan tipe attacker ya, karena skill-skillnya, elemen-elemennya itu juga banyak mengcounter naga-naga heroic VIP, makanya gua pakai damage. Oke, selanjutnya buat High Ascended Supreme Dragon. Yang pertama buat skillnya, dia punya dua skill. Yang pertama ada Divine Sacrifice, damage all opponents and heals the allies but the user is hurt. Dia bisa memberikan damage, kemudian bisa memberikan efek heal kepada satu timnya, tapi dia bakalan kena sekarat juga ya. Pada intinya dia bakalan dia ngeluarin skillnya itu juga mengurangi darahnya, kurang lebih kayak gitu. Damage-nya bakalan sakit banget kalau darahnya masih penuh. Lalu di skill keduanya Divine Intervention, deals any remaining damage to another opponent. Dia bisa memberikan damage ke musuh lain ya, secara random ke musuh lain. Oke. Lalu untuk perksnya, karena skill satunya itu dia benar-benar sakit banget kalau darahnya masih penuh dan juga bisa memberikan efek regen, maka dari itu gua lebih prefer buat menjadikan dia tipe attacker. Naga seperti ini cocoknya itu dipakai buat first hit, buat hit yang pertama. Jadi langsung bakalan sakit banget karena darahnya itu masih penuh. Setelah ngeluarin skillnya, dia bakalan berkurang darahnya, dia kena hit musuh, maka dari itu udah nggak kepake lagi, langsung dipinggirin ya. Next. Nah, sekarang buat Quantum Wormhole. Oke. Yang pertama gua bahas buat skillnya. Dia punya dua jenis skill. Yang pertama adalah Gravity Hole Plus, deals damage to all opponents. Dia bisa memberikan damage dan juga damage-nya menyebar ke semua musuh. Oke. Lalu untuk skill keduanya adalah counter buat karma. Oke, buat karma, bukan evader ya. Evader nggak ngaruh, hanya untuk seri karma. Yang pada intinya ketika Quantum mengeluarkan skill kedua ke karma, itu nggak bisa kena dodge, nggak bisa ditangkis sama karma, bakalan tetap tembus ya. Emang seri Quantum itu benar-benar merupakan counter dari karma, sama seperti plasma yang merupakan counter dari vampir dan juga dari corrupted. Oke, lalu untuk perksnya ya tentu saja gua jadikan dia tipe attacker ya, karena damage-nya itu benar-benar sakit banget. Skill duanya meskipun nggak dipakai sama karma, nggak digunakan untuk counter karma, damage-nya itu udah ditingkatkan coy. Maka dari itu gua pakainya Phoenix dan juga damage perks supaya dia benar-benar sakit banget. Dan selanjutnya setelah Quantum counternya karma, sekarang karmanya. Sekarang karmanya coy. Oke, karma ini juga punya 3 jenis skill. Yang pertama adalah Karma Revenge, chance of absorbing opponents attack dan dealing kali 2 damage.
dia bisa menangkis dengan cara dodge. Dodge itu menangkis tapi nggak bisa kena hit. Kemudian ketika dia setelah ngedodge, damage yang diberikan ke musuh itu bakalan kali 2. Yang awalnya nggak kritikal jadi kritikal, yang awalnya kritikal jadi kritikal 2 kali lipat. Itu bener-bener sakit banget. Lalu yang kedua adalah Karma Yin. Karma Yin ini memberikan damage ke semua musuh meskipun nggak terlalu sakit ya. Lalu yang kedua adalah Karma Yang. Dia bisa memberikan efek heal ke satu tim. Dan healnya juga nggak berasa. Ya, bener-bener nggak berasa. Menurut gua skill yang nah skill Karma Yang itu bener-bener useless banget. Karena healnya itu tipis banget. Nggak berasa coy, mending nggak usah dipakai anjir, buang-buang slot. Lalu untuk perksnya ya tentu saja karena dia dijadikan tanker ya, tentu saja makainya Phoenix dan juga Hold Perks. Naga seperti Karma itu sebisa mungkin harus ngedodge berkali-kali. Nggak perlu dikasih damage karena setelah ngedodge damage-nya bakalan 2 kali lipat. Jadi lebih baiknya ya ditebelin aja setebel mungkin. Oke, selanjutnya buat High Redemption Norn Dragon. Yang pertama tentu saja buat skillnya Reincarnation. Dia bisa menghidupkan teman satu timnya yang sudah meninggoy. Kalau masih belum ada yang meninggoy, efeknya itu berupa regen ke satu tim yang paling sekarat, yang darahnya paling low. Oke, dan skill ini banyak banget counternya ya. Udah gua bahas berkali-kali buat counternya di konten-konten adu mekanik ketika ketemu naga ini. Lalu untuk skill keduanya adalah No Remorse. Damage all opponents but the user is low. Sama seperti HAS atau High Ascent Supreme. Dia memberikan damage yang sakit banget. Benar-benar sakit banget, damage-nya bisa nyebar, tapi dia juga terkena damage, darahnya juga berkurang ya. Maka dari itu mencakup dari 2 skill yang benar-benar digunakan cuman sekali pakai sih. Gua bilangnya itu sekali pakai karena ya tujuan naga ini dipakai itu buat mati supaya efek reinkarnasinya bisa aktif. Maka dari itu gua pakainya Reaper dan juga damage supaya attack pertamanya itu benar-benar bisa sakit banget, dan kalau musuhnya langsung mokat bisa langsung kena Reaper, langsung meninggoy. Dan selanjutnya High Voodoo Vampir. Nah, buat naga ini adalah sama seperti HCT ya, samanya itu di bagian skill keduanya. Skill satunya Lich Fang tentu saja menyedot darah musuh dan dijadikan efek heal buat dirinya sendiri. Kemudian untuk skill keduanya adalah ngambil dari 4 vampir selain yang diambil buat skillnya HCT tadi ya. Maka dari itu HVV Voodoo Vampir dan juga HCT Corrupted Time, skill 2-nya itu ngambil dari skill-skillnya vampir-vampir yang lain. Oke. Maka dari itu buat naga ini gue lebih prefer untuk menjadikan dia damage ya. Karena dia juga bisa regen, jadi ya lebih bagusnya damage aja sih. Soalnya skill 2-nya yang diambil itu lumayan enak coy. Ada skillnya BGV, ada skillnya Sinful, lumayan enak anjir. Makanya gua pakai damage dan juga Phoenix. Oke. Nah, sekarang buat naga yang lagi high banget yaitu High Spiked Rhinodilo. Untuk skill satunya adalah Impaling End, deals huge damage and protects the user from an attack while further damaging the opponent. Yang pada intinya dia memberikan damage yang cukup besar, kemudian dia mengaktifkan perisai, di mana perisainya itu bisa menangkis serangan musuh dan justru mengembalikan serangan musuh ke musuhnya sendiri.
Setelah nangkis, damage yang diberikan dari musuh itu dibalikin ke dia lagi. Lalu untuk skill keduanya adalah Spiked Pit. Deals any remaining damage to another opponent. Dia bisa memberikan damage dan damage-nya bisa diteruskan ke musuh yang lain kalau musuh yang kena damage-nya sudah meninggoy. Sekarang untuk perks-nya di sini gua agak ngide sih sebenarnya. Ini nggak harus kalian contoh ya. Gua pakai double health perks. Yang pertama adalah advance hold perks dan hold perks yang biasa. Bedanya cuma presentasenya doang ya. Kenapa gua pakai kayak gini? Karena gua pengen dia bener-bener jadi tebel banget. Tebelnya itu tebel banget supaya bisa pakai skill satunya berkali-kali. Skill satunya cooldown, pakai naga lain, cooldownnya selesai, pakai lagi. Karena skillnya emang se-overpower itu. Nah, kalau ini nggak usah dibahas lebih detail lah ya, udah pasti makainya hold perks. Bahkan dia aja cuman gua kasih satu. Ya pada intinya naga-naga titan kayak gini ya cocoknya emang dijadikan tanker ya, buat tahan badan doang. Iya, cuman gitu doang, buat tahan badan sambil nunggu cooldown naga VIP kita yang lain selesai baru dioper. Nah, kalau cooldown lagi pakai dia buat tumbal lagi. Sorry ya Brody ya. Soalnya deskripsi skillnya nggak ada anjir, dia cuman itu doang cok. Dia cuma aktif shieldnya aja. Setelah shieldnya pecah ya jadi naga heroik biasa anjir ah. Nah, ini dia High Arcana Judgment. Buat skillnya dia ada dua. Yang pertama Arcana Absorption. Hits multiple time, heals the user, damage all opponent. Dia punya 3 efek ya. Dia bisa memberikan hit berkali-kali, multiple hit. Kemudian bisa mengaktifkan efek heal buat dirinya sendiri. Dan juga dia bisa memberikan damage nyebar ke semua musuh. Benar-benar skill yang stabil banget. Skillnya itu benar-benar balance banget sih kalau menurut gua. Sedangkan untuk skill keduanya ini agak kecewa sebenarnya dulu ya. Karena skillnya cuman kayak gini doang. Kayak Glutonos, kayak skill 2-nya Gamma Guard. Itu harus benar-benar sekarat anjir. Darahnya itu harus di bawah 1% supaya damage-nya bisa brutal banget. Maka dari itu untuk perks-nya gua pakai damage karena dia bisa memberikan multiple hit, bisa nyebar dan juga bisa aktif efek heal. Makanya gua lebih prefer buat pakai perks damage dan juga Phoenix ya. Nah, sekarang yang terakhir buat High Void Eternal. Mungkin kalian kalau masih awam agak bingung ya skillnya tuh kayak gimana. Dia cuman punya satu skill dan ini kalau menurut gua sih lebih ke pasif ya, karena nggak ada skill buat dipencet. Pada intinya skillnya adalah Fatality. When your opponent's health is low, an extra turn is given to knock them out. Ketika musuh kalian darahnya sudah low, sudah sekarat banget, persentasenya gua kurang tahu ya. Nantinya kalian bakalan dapat efek serangan tambahan extra turn buat Fatality, buat knock out musuhnya. Ya, intinya gitu doang. Ketika musuhnya sekarat, kalian dapat serangan tambahan untuk melanjutkan sisa-sisa serangan. Waduh, dia belum gua kasih perks coy. Karena dia tipe kayak gini ya, harus banget ke knockout, harus banget sekaratin musuh. Jadinya buat perksnya ya gua lebih prefer ke Phoenix sih. Kok Phoenix? Gua lebih prefer ke Reaper. Yang pertama Reaper, yang kedua ya tentunya damage. Tentunya damage. Kenapa harus damage? Karena ya setelah dia kritikal, supaya lebih cepat
bikin musuh sekarat, supaya lebih cepat bikin skillnya aktif. Maka dari itu perksnya ya tentu saja damage. Kemudian supaya setelah fatality musuhnya nggak hidup lagi, nggak hidup karena Phoenix, makanya langsung aja pakai Reaper. Oke. Ya, nggak terasa udah setengah jam ya, cuman bahas-bahas naga doang. Oke, kalau kalian ada pertanyaan, kalau ada yang perlu kalian koreksi atau ada saran tambahan, kalian bisa komen aja di bawah ya. Thank you buat yang udah nonton dan udah memperhatikan konten yang cuma ngoceh-ngoceh nggak jelas doang. Thank you banget buat kalian semua. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya guys. Thank you for watching. See you next content. See you next episode. And bye-bye.